Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang using credit for dealing with deficit. Sebelumnya saya Meita Putri Udayani, kemudian ada Septian Feni Saputra, Yulia Rahmawati, Fadia Aun Putri Hafidah, Rastiani Alistia Mahadevi, dan Endranisa Zumrotul Mufidah. Next. Langsung saja ke materi. Yang pertama, definisi. Menurut KBBI, defisit adalah kekurangan dalam anggaran belanja. Sementara itu, pengertian defisit mengutip dari Investopedia berarti kondisi keuangan di mana ketika belanja melebihi pendapatan, impor melampaui ekspor, atau beban melebihi aset. Definisi anggaran yang dibuat oleh The National Committee on Governmental Accounting dari Amerika Serikat adalah a budget is a plan of financial operation embodying and estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them. Maksudnya adalah bahwa suatu anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu dan rincian penerimaan pendapatan untuk membiayainya. Next. Hal yang harus dilakukan ketika defisit tak terduga muncul, yang pertama, melihat laporan keuangan terlebih dahulu, kemudian memastikan apakah masalahnya kronis atau akut, selanjutnya melihat pola atau tren yang mengungkapkan masalah, kemudian pemeriksaan arus kas aktual setiap bulan, dan yang terakhir memeriksa beberapa item. Selanjutnya, utang berjangka adalah pinjaman yang periodenya tetap dan pembayarannya dibagi menjadi bunga dan pokok periode tetap, misalnya dalam waktu 5 tahun. Persyaratan dalam hutang ini tidak boleh digunakan untuk utang atau usaha baru. Keuntungan dari utang jangka panjang ketika mengalami defisit dapat perlahan dan sengaja melunasi kewajiban utang. Kerugiannya defisit berupa indikasi masalah operasional yang harus diselesaikan sebelum mendapat laba di masa depan. Sehingga diperlukan jaminan yang cukup untuk meyakinkan bank bahwa hal itu akan dilindungi jika menyewa uang dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Septian. Langkah dalam membuat jaminan yang diperlukan. Yang pertama yaitu anggota Dewan membentuk kelompok pemegang kredit internal sebelum menjangkau masyarakat. Anggota Dewan memastikan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keuangan organisasi dengan menawarkan aset likuid bank atau pinjaman mereka akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan defisit. Yang kedua, melakukan analisis terhadap keadaan mereka dan memposisikan kembali defisit mereka dengan bank. Yang ketiga, pendekatan yang biasanya diambil oleh anggota Dewan dan staf ketika menghadapi krisis fiskal adalah untuk meminta lebih banyak dana untuk dikumpulkan atau bersikeras bahwa biaya dipotong atau beberapa kombinasi dari kedua taktik ini. Next. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran melebihi pendapatan. Defisit harus dibayar, jika tidak, maka itu menciptakan hutang, bertambahnya hutang. Defisit meningkat dalam dua cara. Yang pertama, bunga utang harus dibayar setiap tahun. Ini meningkatkan pengeluaran tanpa memberikan manfaat apapun. Dua, tingkat hutang yang lebih tinggi dapat mempersulit pengumpulan dana. Kreditur menjadi khawatir tentang kemampuan peminjam untuk membayar kembali hutangnya. Next. Balikan dari defisit anggaran adalah surplus. Surplus anggaran memungkinkan penghematan. Jika surplus tidak dibelanjakan, itu seperti uang yang dipinjam dari masa sekarang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Anggaran yang seimbang adalah ketika pendapatan sama dengan pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rasti. Apa saja aspek dari pengeluaran anggaran tersebut? Ketika APBN dirancang dan kemudian diterbitkan, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi bagian utama, yakni pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang pertama ada pengeluaran rutin, yang meliputi belanja pegawai atau belanja pegawai di luar negeri dan di dalam negeri. Ada belanja barang subsidi daerah otonom, yang berupa bunga atau cicilan hutang, serta terakhir pengeluaran rutin
lain yang meliputi subsidi BBM dan subsidi lain-lain. Sementara yang kedua ada pengeluaran pembangunan yang dikategorikan sebagai pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fiskal yang dikelompokkan lagi ke dalam dua pos, yakni bantuan program pembiayaan rupiah atau penyertaan modal pemerintah, serta bantuan proyek. Next. Selanjutnya, penyebab dari defisit anggaran. Dari segi sistem akuntansi, jelas terlihat bahwa terjadinya defisit anggaran yang sangat besar disebabkan oleh sangat lemahnya sistem kontrol yang diterapkan pemerintah dan lemahnya manajemen keuangan pemerintah. Banyak situasi yang dapat menyebabkan pengeluaran melebihi pendapatan, yaitu ada 6. Yang pertama, ada pengeluaran akibat krisis ekonomi. Penerimaan pajak menurun akibat menurunnya sektor-sektor ekonomi sebagai dampak krisis itu. Padahal negara harus bertanggung jawab untuk menaikkan daya beli masyarakat yang tergolong miskin. Dalam hal ini, negara terpaksa mengeluarkan dana ekstra yang program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang miskin itu. Yang kedua, ada pembayaran utang luar negeri yang membengkak, termasuk bunga dan utang pokoknya. Untuk itu, renegosiasi dan rescheduling utang luar negeri harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran sebagai akibat membengkaknya pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membayar utang luar negeri beserta bunganya setiap tahun. Yang ketiga, rendahnya daya beli masyarakat. Masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan per kapita rendah dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Sedangkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan harganya sangat tinggi karena sebagian produksinya mempunyai komponen impor, sehingga masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa tersebut misalnya seperti listrik, sarana transportasi, BBM, dan lain sebagainya. Yang keempat, melemahnya nilai tukar. Indonesia yang sejak tahun 1969 melakukan pinjaman luar negeri mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjam dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menurun terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, maka yang akan dibayarkan juga membengkak. Sebagai contoh, APBN tahun 2000 disusun dengan asumsi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp7.100. Dalam perjalanan tahun anggaran telah mencapai angka 11.000 lebih per 1 US dollar. Yang kelima, ada realisasi yang menyimpang dari rencana. Apabila realisasi penerimaan negara meleset dibandingkan dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain, rencana penerimaan negara tidak dapat mencapai sasaran seperti apa yang direncanakan, maka berarti beberapa kegiatan, proyek, atau program harus dipotong. Pemotongan proyek itu tidak begitu mudah, karena bagaimanapun juga, untuk mencapai kinerja pembangunan, suatu proyek tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan proyek yang lain. Yang terakhir, pengeluaran karena inflasi. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu, berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggarannya tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada penurunan kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi. Anggaran negara yang telah tercantum terlalu rinci dalam dokumen anggaran, yaitu DIP, DIPP, pemimpin proyek sulit untuk bisa menyesuaikan apabila terjadi kenaikan barang yang melampaui harga standar. Next. Kemudian ada strategi pembiayaan dan mengurangi defisit anggaran. Secara teoritis, setidak-tidaknya ada 2 strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran atau budget defisit. Ketika besarnya tabungan dalam negeri atau domestic saving dan besarnya penerimaan dari pajak sudah tidak mampu membiayai pengeluaran pemerintah, sehingga terjadi defisit dalam anggaran tersebut. Di sini ada 2. Yang pertama, strategi pembiayaan pertama yang merupakan jalan pembiayaan melalui utang atau debt financing.
yakni pemerintah meminjam dana dari masyarakat dan perusahaan swasta termasuk dari bank-bank swasta dan lembaga keuangan lainnya dengan jalan mengeluarkan suatu sekuritas. Uang ini kemudian dikelola melalui Departemen Keuangan dan dikategorikan sebagai penerimaan pemerintah untuk kemudian digunakan dalam pendanaan pembiayaan pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada money financing, di mana Departemen Keuangan meminjam uang dari bank-bank sentral untuk pembiayaan defisit. Strategi ini seringkali disebut sebagai monetizing the debt, yakni bank sentral berupaya mencetak uang baru atau high power money untuk membiayai utang tersebut. Meskipun kedua cara yang dikemukakan di atas sering dipergunakan terutama di negara-negara yang maju dengan tingkat kemakmuran yang sangat sudah memadai, tidak demikian halnya dengan negara-negara sedang berkembang di mana institusi pendukung kedua proses di atas belum memadai malahan kadang-kadang tidak berfungsi sama sekali. Untuk itu, strategi pembiayaan defisit seringkali dilakukan dengan jalan memanfaatkan pinjaman luar negeri, baik dari lembaga-lembaga donor internasional seperti IMF, World Bank, IBRD, ADB, dan lain-lain maupun dari pemerintahan suatu negara yang kemudian membentuk suatu konsorsium seperti IGGI atau CGI untuk Indonesia. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yulia. Tiga strategi APBN dalam upaya mengurangi defisit anggaran. Yang pertama, dengan jalan meningkatkan jumlah penerimaan yang ada. Yang kedua, dengan mengurangi pengeluaran pemerintah melalui pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Yang ketiga, pada saat bersamaan melakukan kedua strategi sekaligus, yakni meningkatkan penerimaan dan pada saat yang sama menurunkan pengeluaran. Next. Tanggapan lain untuk masalah keuangan adalah untuk beberapa anggota dewan untuk merongoh saku mereka. Dalam setiap masalah keuangan, setidaknya ada satu anggota dewan yang mencapai bisnis saya tidak dapat bertahan jika kehabisan uang setiap tahun. Jadi bagaimana organisasi nirlaba kami dapat menanggung perubahan ini? Sebagai entitas arus kas murni, organisasi nirlaba mengirimkan sinyal yang membingungkan kepada peserta yang berorientasi komersial ketika mereka memiliki kekurangan. Bahkan jika itu sebenarnya tidak menimbulkan ancaman besar bagi organisasi. Next. Bergerak maju dengan melihat arus kas. Yang pertama, jika penolakan terhadap gagasan meminjam untuk keluar dari utang telah berkurang, selanjutnya membahas mekanisme memajukan lembaga. Yang kedua, dengan memproyeksi arus kas ke masa depan. Sebuah organisasi dapat memperkirakan niatnya secara konkret. Yang ketiga, peramal akan mengonfigurasi angka-angka ke dalam kurva arus kas, dan ketika menambah perkiraan untuk tahun-tahun mendatang, itu akan secara otomatis menyesuaikan amplitudo kurva untuk mencerminkan pemikiran. Yang keempat, persewaan uang adalah bisnis subjektif dan dibuat lebih dari itu sektor nirlaba karena kurangnya angka pembanding di seluruh sistem. Yang kelima, dalam satu kasus yang kami tangani, seorang konsultan manajemen yang ditunjuk yayasan mengeluarkan laporan pribadi kepada Dewan sebuah agen layanan sosial terkemuka. Laporan tersebut sangat mendiskreditkan keterampilan fiskal direktur eksekutif badan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadia. Lanjut, dalam gambar di atas, proyeksi perusahaan tahun ke-1 sampai ke-2, pendapatan sebanyak 12% dan beban sebanyak 9%. Dalam tahun ini, perusahaan mengalami penurunan. Dari tahun ke-2 sampai ke-3, pendapatan sebanyak 7% dan beban mengalami penaikan sebanyak 11%. Next.
Kehidupan rakyat Barat Laut menghasilkan festival tahunan yang merupakan salah satu acara publik paling populer di Pasifik Northwest. Pada tahun 1997, organisasi tersebut menerima hibah besar selama beberapa tahun dari sebuah yayasan nasional yang besar. Lonjakan dana juga mengurangi prioritas yang seharusnya dibayarkan pada beberapa aspek festival yang tidak produktif. Dari studi kasus di atas menghasilkan 1. Kurangnya keberhasilan pengalaman dana. 2. Menyebabkan keuangan menjadi mendung. 3. Kesulitan keuangan memicu reaksi emosional yang kuat. Gambar 12.2. Siaran pers kehidupan rakyat. Pada gambaran 12.2 dijelaskan bahwa Northwest Folklife mengumumkan penghapusan utang jangka panjangnya 5 tahun lebih cepat dari awal. Dengan banyaknya pendonor yang membantu Folklife, maka mempercepat pengurangan utang. Dengan hilangnya utang, Folklife sekarang dapat mendedikasikan dirinya untuk membangun infrastruktur staf yang lebih kuat. Untuk mendapatkan dana untuk menutupi kekurangannya, Folklife membuat perjanjian dengan para donatur, yakni pemegang kredit putaran pertama sebagai dasar kontrak dengan individu lain yang direkrut untuk melanjutkan program pemegang kredit. Gambar 12.3, surat sampul kepada calon penerima kredit. Pada gambaran ini adalah contoh dari surat yang dikirimkan kepada pemegang kredit putaran kedua oleh seorang dewan. Tujuannya adalah untuk mendorong orang lain menjadi pemegang kredit. Dalam kasus ini, membahas perbedaan penting antara pemegang kredit dan orang-orang yang menjaminkan dana dalam transaksi komersial. Dalam banyak kasus, pinjaman komersial mengharuskan investor atau pemilik bisnis membuat aset mereka tersedia untuk bank sebagai jaminan. Pemegang kredit berbeda dengan investor dalam kegiatan komersial. Pemegang kredit tidak dapat memperoleh apapun selain bunga atas sertifikat deposito mereka atau pengembalian normal dari saham dan obligasi. Gambar 12.4. Surat menjelaskan program pemegang kredit kehidupan rakyat. Surat dari Direktur Eksekutif disertai dengan dokumen yang memberikan penjelasan tentang tujuan program pemegang kredit sebagai informasi tambahan. Dalam surat tersebut berisi tentang detail yang lebih besar dan mencakup deskripsi yang lebih lengkap tentang program pemegang kredit. Strategi jangka pendek. Bank menyediakan jalur kredit untuk Folklife yang harus dibayar kembali setiap tahun. Strategi jangka panjang. Strategi ini mengkonsolidasikan utang Folklife senilai $450.000 menjadi pinjaman 10 tahun. Cara kerja ikrar tunai. 1. Bank membeli sertifikat deposito yang diasuransikan oleh FDIC atas nama Anda dengan tingkat bunga yang berlaku. 2. Melalui penugasan, pemegang kredit menempatkan CD sebagai jaminan atas pinjaman dan jalur kredit Folklife. 3. Pada saat CD jatuh tempo, Anda dapat meminta agar Folklife mengganti CD Anda dengan jaminan dari pemegang kredit lain. Pada gambaran 12.5, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan bank dari pemegang kredit tersebut. Setelah individu setuju untuk menjadi pemegang kredit, Northwest Folklife mengirimkan catatan sederhana yang ditunjukkan pada tampilan 12.6, yakni menginstruksikan pemegang kredit baru tentang tanda tangan dan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar dalam program di bank. Kemudian, tampilan 12.7 adalah contoh surat perjanjian dengan bank untuk mengubah persyaratan perjanjian jaminan standar yang dibuat dengan pemegang kredit.
Pada kasus 12.8, dokumen-dokumen dalam kasus 12.8 ini memberikan ilustrasi yang berguna tentang batasan formulir perbankan standar ketika digunakan dalam program pemegang kredit. 12.9. Kasus 12.9 atau Folklife mengalami kesulitan dengan konsep pemegang kredit yang mendorong Presiden, Dewan, dan Direktur Eksekutif untuk duduk bersama bankir lain untuk menyusun rencana yang menyelamatkan institusi tersebut. Next. Kesimpulan. 1. Defisit anggaran terjadi tidak saja karena semakin berkurangnya penerimaan yang diperoleh pemerintah, tapi juga disebabkan oleh membengkaknya pengeluaran yang antara lain adalah semakin membesarnya pengeluaran yang harus disisihkan untuk membayar utang luar negeri pemerintah termasuk bunga dan utang pokoknya kepada negara-negara dan lembaga kreditor asing. Untuk itu, renegosiasi dan rescheduling utang luar negeri harus menjadi prioritas pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran sebagai akibat membengkaknya pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membayar utang luar negeri beserta bunganya setiap tahun. Yang kedua, sudah saatnya pemerintah memasukkan dana non-budgeter yang ada pada BUMN ke dalam struktur resmi anggaran dan penerimaan pemerintah. Dengan demikian, keadaan ini bisa mengurangi penyalahgunaan dana non-budgeter tersebut serta defisit anggaran di sisi lain dapat dikurangi secara bertahap. Yang ketiga, dari segi sistem akuntansi, jelas terlihat bahwa terjadinya defisit anggaran yang sangat besar disebabkan oleh sangat lemahnya sistem kontrol yang diterapkan pemerintah dan lemahnya manajemen keuangan pemerintah. Sekian dari kami, kelompok 6. Apabila ada kurang salahnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.